Ustadz Abdul Somad atau UAS sempat membuat heboh karena mendatangi podcast Daniel Mananta. Hal itu menjadi viral karena Daniel Mananta adalah seorang Nasrani, sedangkan UAS seorang ustadz. Lalu apa yang membuat UAS mau berkunjung ke podcast Daniel Mananta? Dalam video yang diunggah oleh akun YouTube milik Daniel Mananta Network, Daniel mengucapkan terima kasih kepada UAS karena sudah memenuhi undangannya. Thank you banget ya, kayak karena saya tahu waktunya Ustadz juga terbatas, tapi di Jakarta ini tetap mau menemui saya loh. Itu kehormatan banget buat saya di sini. Welcome, makasih kembali karena dalam Islam diajarkan kalau kamu diundang wajib datang. Oh gitu? Wajib datang. Jadi andai pun tidak bisa, tetap kita balas dengan baik. Kita katakan, mohon maaf Bang Daniel, kami ada gini-gini waktu gak tepat. Tapi ternyata pertemuan kita sudah tertulis dalam kebaikan. Iya, luar biasa sekali. Podcast UAS dengan Daniel Mananta memang menjadi perhatian warganet. Video pertama tersebut lebih membahas tentang cinta yang datang dari Allah. Prinsip saya ngerasa secara majority apa tentang spiritualitasnya Ustadz dengan yang diajarkan tentang cinta Tuhan dan lain-lain. Yeah. Itu setuju, secara mayoritas saya sangat setuju gitu tentang let go, surrender atau berserah sama Allah segala kayak gitu. Nah, dan saya ngelihat emang bener sih atas dasar dari cintanya Allah sendiri. Nah, jadi saya penasaran tentang momen ketika pertama kali Ustadz merasakan secara nyata cinta yang dari Tuhan, cinta yang datangnya dari Tuhan gitu. Kalimat pertama yang diajarkan kepada anak-anak, orang tua biasanya mengajarkan, bahkan tetangga-tetangga yang non-muslim ketika tahu kalimat itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Jadi yang pertama kali disentuhnya adalah yang maha kasih dan sayang. Jadi ketika dasarnya itu adalah kasih dan sayang, maka ingin menyelamatkan orang supaya tidak mabuk, supaya tidak pakai narkoba, supaya tidak zina, supaya tidak jahat. Jadi kesan pertamanya itu adalah sayang. Daniel juga menanyakan latar belakang UAS, kenapa bisa menjadi seorang pendakwah ternama yang memiliki keilmuan yang mumpuni di bidang agama. Alami. Bukan kota besar seperti sekarang ini gitu. Bukan, dari ibu kota kabupaten sekitar 20 km dari kisaran. Itu apakah di situ pun juga sebenarnya Islamnya udah kuat? Karena Syekh Abdurrahman ini seorang tokoh agama, belajar di kota Makkah. Waktu itu kiblat ilmu pengetahuan. Yang belajar ke Mesir, ke Al-Azhar bisa dihitung. Kebanyakan waktu itu mereka belajar Islam ke Makkah. Dan beliau salah seorang ulama, belajar di Makkah, lalu kemudian mengembangkan Islam, bangun sekolah. Jadi suasana di kampung agamis, religi. Tapi semua agama ada. Ketika ayat itu dibaca oleh ibu saya, berarti ibu saya secara tidak langsung sedang berdoa, nanti anakku ini kalau lahir dia akan menjadi pelayan Tuhan. Iya. Tapi dan ini terlihat karena jadi pelayan Tuhan banget. UAS menceritakan bahwasannya ibu dan kakeknya memang sudah mempersiapkan dirinya untuk bisa menjadi seorang yang alim. Lalu kemudian ibu saya melapor ke ayahnya, kata namanya Nuruddin, Nur Cahaya, Din Agama, Cahaya Agama. Kata kakek saya, cucuku banyak, tapi khusus yang ini dia mesti sekolah agama. UAS juga menceritakan secara lengkap kepada Daniel Mananta tentang latar belakang sekolahnya, dimulai dari tingkat dasar, menengah, S1 hingga S3 serta gelar profesornya. Untung tak dapat diraih ketika kakek saya meninggal, kebun kelapa itu pun akhirnya ikut mati juga, terjual, satu dan lain hal. Di situ saya melihat bagaimana kasih sayang Tuhan. Akhirnya saya bisa kuliah S1 Al-Azhar gratis, S2 Maroko gratis, S3 saya selesai, saya memperoleh visiting professor dari Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Saya yakin dan percaya itu adalah hadiah dari Tuhan untuk kelembutan hati kakek saya. Karena dia memberikan sesuatu untuk cucunya. Cucuku yang ini mesti menjadi pelayan Tuhan, menolong agamanya, maka Allah memberikan balasan itu. Ya. Saya yakin itu. Ya. Wow.